Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Nama saya Muhammad Siswa dari Widarto Danis, kelas MIPA 9. Dan hari ini saya akan menceritakan kembali biografi orang yang saya idolakan sejak kecil, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau biasa disebut dengan Pak Habibie atau Yang Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 sebagai anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Awalnya Habibie tinggal di Parepare, Sulawesi Selatan. Namun setelah ayahnya meninggal, beliau pindah ke Bandung bersama saudara-saudaranya dan ibunya. Sejak kanak-kanak, beliau bersifat tegas dan selalu memegang prinsip. Habibie yang hobi menunggang kuda dan membaca dikenal sangat cerdas sejak SD. Kemudian beliau menuntut ilmu di SMA Government Middle Bay School, di mana kecerdasannya tampak menonjol. Pada tahun 1954, beliau masuk di ITB, namun tidak menyelesaikan S1-nya di sana karena dipanggil oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman. Oleh karena itu, beliau memilih jurusan Teknik Penerbangan Spesialis Konstruksi Pesawat Terbang di RWTH Aachen, Jerman, dan mendapatkan beasiswa penuh serta paspor hijau. Beliau belajar bersungguh-sungguh di sana. Bahkan pada saat musim liburan, beliau lebih memilih belajar dan bekerja serta mencari pengalaman. Beliau lulus pada tahun 1960 dengan peringkat cum laude dengan nilai rata-rata 9,5 dan mendapatkan gelar Diploma Ingenieur. Habibie mendaftar diri untuk bekerja di firma Talbot, sebuah industri kereta api di Jerman, dan berhasil menyelesaikan masalah kebutuhan wagon industri tersebut. Kemudian, Habibie melanjutkan studinya di Technische Hochschule di Fakultät für Maschinenwesen di Aachen, Jerman. Pada saat itu, Habibie harus kembali ke Indonesia karena sakit. Dan di saat itu pun, Habibie menikah dengan Hasir Ainun dan dianugerahi 2 anak, yaitu Ilham Akbar dan Thorik Kemal. Kemudian, ia pindah ke Jerman bersama keluarganya. Pada tahun 1965, beliau lulus dengan gelar Dokter Ingenieur dengan predikat summa cum laude dan menemukan rumus-rumus yang sangat berharga dalam dunia perdiktaran, yaitu faktor Habibie, teorema Habibie, dan metode Habibie. Pada tahun 1967, beliau pun mendapatkan julukan Mr. Crack dan diakui oleh lembaga-lembaga internasional, mendapatkan penghargaan-penghargaan yaitu Edward Warner Award dan Von Karman Award. Beberapa penghargaan ini hampir setara dengan Nobel Peace Prize. Kemudian juga beliau menjadi guru besar dan mendapatkan penghargaan tertinggi dari ITB, yaitu Ganesha Praja Manggala Bhakti Kencana. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Riset dan Teknologi sekaligus menjadi Kepala BPPT selama 20 tahun. Beliau juga menjadi Ketua ICMI, memimpin perusahaan BUMN strategis. Beliau juga membuat pesawat terbang paling canggih di kelasnya, yaitu N250. Kemudian juga beliau dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatannya, Timur Timur meloloskan diri setelah diadakannya referendum yang diusulkan oleh Pak Habibie sendiri. Dan dalam masa jabatannya pula, beliau meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang tentang susulan kedudukan DPR dan MPR. Saat turun dari jabatannya sebagai presiden, beliau kembali ke Jerman bersama keluarganya. Ainun meninggal pada tahun 2010 dan sebagai terapi atas kehilangannya tersebut, Habibie membukukan semua kisah kasihnya bersama Ainun yang dijuluki Habibie dan Ainun. Buku ini pun telah difilmkan dengan judul yang sama. Beliau pun akhirnya meninggal pada tanggal 11 September 2019 dan dikuburkan di samping Ainun di Taman Makam Pahlawan, Kalibata di Jakarta. Beliau meninggalkan banyak sekali penghargaan-penghargaan dan semua penemuan-penemuannya. Semoga yang beliau
Ya, semoga apapun yang beliau kontribusikan dan perjuangkan untuk negara kita akan segera bermanfaat hingga pada masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.